soleh bagi kita dan menjadikan wasilah kita bisa sampai di surganya Allah dan bisa melihat wajah Allah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang Allah muliakan, sebentar lagi tinggal menunggu hari kita akan masuk ke suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini banyak beberapa hadis yang menjelaskan, ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa carilah di 10 malam terakhir. Di hadis sahih yang lain, carilah di malam yang ganjil. Di hadis yang lain, Nabi dengan tegas mengajak kita, memberikan warning bahwa buruhlah, mari kita untuk memburu malam Lailatul Qadar, waktu Lailatul Qadar, ya. Karena kita alhamdulillah sedikit lebih paham bagaimana ketika membahas tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa, Bu? Lailatul malam Qadar. Ketetapan, ya. Jadi dalam sebuah hadis bahwa saat Lailatul Qadar malam itu Allah bentangkan, Allah tetapkan setahun yang akan datang keburukan, kebaikan, rezeki, ajal dan yang lainnya. Maka di waktu Lailatul Qadar ada sebuah isyarat bahwa kata Nabi dalam sebuah hadis, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di waktu malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap penuh pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya di masa lalu. Masya Allah. Tercekap amin, ternyata kena ikhtiarilah. Ya, Masya Allah. Baik, hanya mengingatkan kembali kita murojaah setiap tahun sering disampaikan oleh para mubalik atau mubalighah, para ustadz ataupun guru kita, bahwa di dalam keutamaan Lailatul Qadar itu satu, qadarullah ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 inilah Allah menurunkan Al-Qur'an, ya, dari Lauhul Mahfuz, ya, ke Baitul Izzah, turun ke bumi dengan segala kemuliaannya. Maka sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran Allah muliakan. Hari diturunnya Al-Quran penuh dengan kemuliaan, yaitu di hari Jumat. Turunnya Al-Quran yaitu di bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan dan keberkahan. Dan orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Allah muliakan nanti di yaumil akhir, bahwa dia bisa masuk ke dalam surga menggandeng ayah ibunya. Dan bacaan Al-Quran, setiap huruf yang dibacakan itu akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Maka yakinlah kepada Allah, ingat dengan janji-janji Allah, pahala yang sudah disiapkan oleh Allah untuk ibu-ibu semua. Setiap huruf yang dibaca meskipun terbata-bata, demi Allah ibu akan menemuinya huruf yang pernah dibaca. Maka ibu jangan pernah gelisah, jangan pernah sedih. Tetap Allah memberikan apresiasi kepada para ibu yang sedang belajar Al-Quran, yang hafal. Masya Allah, Allah berikan, ya, mahkota kehormatan. Pakaiannya diberikan jubah penghormatan, lalu dia diberikan kesempatan untuk membawa keluarganya masuk ke surga Firdaus. Amin.
dan orang yang terbata-bata. Bukankah ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa satu huruf itu bernilai 10 kebaikan? Maka bayangkan ada seorang ibu yang baru belajar Al-Quran, dia terbata-bata. Allahu Akbar. Setiap huruf yang dibaca meskipun tidak lancar, justru Allah muliakan dia. Allah muliakan ketika di dunia, dan Allah tentu akan muliakan dia di akhirat. Masya Allah. Jadi mari ibu-ibu yang Allah muliakan, jangan pernah bersedih, jangan pernah merasa minder untuk bersama-sama tidak berputus asa untuk sama-sama kita belajar. Masya Allah, kita doakan guru kita Ibu Haji Atang, semoga Allah muliakan beliau beserta keluarganya. Allah senantiasa beri kenikmatan sehat, karena memang suatu saat nanti kita suka tidak suka, ridho tidak ridho, sadar tidak sadar, beliau akan kembali menghadap Allah. Kita semua akan menghadap Allah, dan demi Allah ketika di yaumil akhir nanti kita beda-beda nasibnya. Nasib kita berbeda-beda. Ternyata amal yang membuat kita bisa selamat untuk sampai di surga. Ternyata amal soleh kita yang mengantarkan kita sampai bisa berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akrabkan diri kita dengan Al-Quran, akrabkan diri kita dengan huruf bacaan Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran ini nanti akan membawa menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Keutamaan di Lailatul Qadar diantaranya ketika ibu membaca satu huruf saja di malam Lailatul Qadar, itu masya Allah diibaratkan seperti 83 tahun ibu membaca Quran. Maka bayangkan ketika ada seorang ibu yang membaca Alif Lam Mim, lalu dia tertidur pula karena capek, karena ngantuk. Pada saat itu adalah malam Lailatul Qadar, maka 3 huruf itu yang dibaca seperti dia membaca selama 83 tahun. Itu baru Alif Lam Mim yang dibaca 3 huruf. Bayangkan ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan bacaan Al-Quran, masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sering menghatamkan Al-Quran di malam-malam 10 malam terakhir. Dan saking mulianya Ramadan, saking mulianya Lailatul Qadar, maka Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya, membangunkan menantunya, membangunkan putri-putrinya. Ya, karena apa? Karena untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Seorang Rasul dijamin masuk surga, seorang Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga, Fatimah Az-Zahra dijamin masuk surga, cucu Rasulullah SAW Hasan dan Husain dijamin masuk surga, bahkan menjadi penghulu surga. Tapi oleh Rasulullah SAW tetap dibangunkan ketika 10 malam terakhir. Kita belum ada jaminan untuk masuk surga. Amal kita masih berantakan, amal soleh masih minim. Tapi Allahu Akbar, kita masih lalai, kita masih bisa-bisa santai. Maka renungkanlah dalam hati kita, pikiran kita. Ayo, masih ada waktu di malam Ramadan. Kita kencangkan ya tali pinggang kita supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Karena kita tidak tahu, mungkin ini Ramadan yang terakhir buat kita. Kita tidak tahu, mungkin kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang lain. Dan mungkin ini pertemuan terakhir dengan teman-teman kita. Kita tidak tahu. Mungkin selama ini yang ibu tatap wajah-wajah ibu yang sering bersama-sama taklim ke Masjid Ar-Rahman, sama-sama tadarus dengan Ibu Haji, sama-sama berkumpul baca Al-Quran. Mungkin ini yang terakhir, kita tidak tahu. Mungkin ini bacaan kita yang terakhir yang dipersembahkan kepada Allah. Maka perbanyaklah terus untuk membaca Al-Quran agar Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita semua. Amin. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar yaitu dikabulnya doa dan mendapatkan ampunan dari Allah.
Maka di 10 malam terakhir jangan pernah melewatkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ditambah dengan asmaul husnanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkaulah yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka cinta dengan orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Fa'fu anni, maka mohon ya Allah maafkan kami. Silakan terus berulang-ulang untuk senantiasa dipanjatkan, karena mungkin bisa jadi masih ada dosa yang tersisa ya, yang pernah kita lakukan dan kita lupa untuk beristighfar kepada Allah. Maka momen bulan Ramadan ini kita maksimalkan, jangan sampai kita terlewatkan. Karena ada sebuah hadis Nabi bahwa ada orang yang ketika dia bangun malam, dia hanya mendapatkan capeknya, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang dia dapatkan hanya lapar dan hausnya saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa tergolong orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah, dan Allah mudahkan dalam segala urusan kita ketika kita meniti jembatan siratal mustaqim untuk sampai di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, amalan yang terus kita lakukan di 10 malam terakhir. Ibu, meskipun ibu kesiangan, tolong saya amanat kepada ibu semua, jangan pernah terlewatkan sholat 2 rakaat saja. Jangan sampai terlewatkan. Sayang, ketika ibu sholat 2 rakaat mungkin bisa jadi malam itu justru malam turunnya Lailatul Qadar. Bayangkan ketika ibu beristighfar, bayangkan ibu ketika zikir, bayangkan ibu ketika berdoa, Masya Allah, keberkahan, kemuliaan itu turun kepada ibu dan sekeluarga. Saking mulianya, saking istimewanya malam Lailatul Qadar, Masya Allah, malaikat Jibril ketika turun ke muka bumi itu ketika Rasulullah SAW berada di bumi dan terus menyampaikan wahyu. Ketika selesai wahyu, selesai Rasulullah SAW setelah tugas yang yang dipikulnya selesai disampaikan kepada umatnya, selesai pula malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Maka spesialnya di Lailatul Qadar khusus malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengaminkan setiap umat Rasulullah SAW yang mengadahkan kepalanya, mengangkat tangannya untuk berdoa, untuk memenuhi hajat. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, jangan pernah melewatkan malam Lailatul Qadar sekalipun hanya dengan sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita beristighfar, hadirkan hati yang khusyuk, hadirkan pikiran yang tenang, singkirkan pikiran sombong dalam hati, singkirkan pikiran hati dan hati yang angkuh. Kita bermunajat kepada Allah dengan penuh kehusuan. Semoga tadi apa yang sudah dibaca oleh ibu, Quran yang sudah ibu lafazkan, setiap huruf yang ibu keluarkan, saya bermohon kepada Allah semoga jadi saksi di yaumil akhir bahwa kita berjamaah, kita ingin bersama-sama tidak hanya di Masjid Ar-Rahmat, tapi betul-betul Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.